Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama merenungkan dan mengevaluasi sejauh mana ketaatan kita kepada Al-Quran, sejauh mana kita menjunjung hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seberapa patuh kita terhadap ijtihad para ulama dan mazhab, karena tidak sedikit dari kita yang masih belum memahami dengan tepat urutan prioritas dalam beragama, mana yang harus didahulukan, mana yang dijadikan pegangan, dan mana yang cukup dipatuhi tanpa harus ditaati secara mutlak. Kebingungan inilah yang acap kali menjadi penyebab utama perpecahan umat, bahkan sampai melahirkan fanatisme yang berlebihan dan menyesatkan. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Sebagai contoh, kita ambil sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari, yang menyatakan, seseorang datang dan melapor kepada Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata menanyakan kepada Aisyah, telah aku dengar Umar bin Khattab berkata, bahwa seseorang mayat itu akan ditimpa siksa akibat ratapan keluarganya atasnya. Maka, untuk pertanyaan di atas, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, sesungguhnya yang dikatakan Umar itu bukan dusta dan tidak didustakan. Tetapi mungkin pendengaran kamu yang salah. Maka, kembalilah kepada pendapat yang dikemukakan atau diutarakan oleh Al-Quran Surah An-Najm 38, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Walla taziru waziratu wizra ukhra," yang artinya, dan tidaklah seseorang mendapat dosa, ratapan, akibat dosa orang lain. Komentar. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari hal di atas? Jawabnya. Meskipun hadis di atas adalah hadis riwayat Bukhari yang terkenal dan dianggap sahih, benar, tetapi dalam hal ini, karena matan, materi atau isi, dari hadis itu sangat bertentangan dengan ketetapan Al-Quran yang menyatakan, tidaklah dosa seseorang dapat ditimpakan kepada seseorang yang tidak melakukan dosa itu. Komentar. Tetapi bukan berarti kita boleh meratapi si mayat, karena meratapi itu merupakan dosa dari orang yang meratap. Maka dengan tegas dan diplomatis, Aisyah radhiyallahu anha menolak hadis itu secara halus dengan mengatakan, mungkin pendengaranmu yang salah. Begitulah Aisyah yang bijak dan diplomatis tidak menyalahkan Umar. Tetapi secara diplomatis, Aisyah menyatakan kepada yang melapor itu, mungkin pendengaranmu yang salah, tidaklah Umar berkata demikian. Karena tidak mungkin Umar berkata menentang sesuatu ketetapan yang bertentangan dengan Al-Quran. Surah An-Najm 38. Mungkin perlu Anda ketahui bahwa sifat dari suatu ayat Al-Quran adalah qat'i, mutlak kebenarannya. Di mana sifat hadis adalah dhan, masih diragukan kebenarannya. Komentar. Mungkin ada yang bertanya, tetapi hadisnya sahih dari Bukhari? Maka jawabnya, yang sahih adalah rawinya, periwayatnya, dan sanadnya, penyambungnya. Namun matannya, materinya atau isinya yang tidak sahih, karena bertentangan dengan nash atau ketetapan Al-Quran. Maka, karena sifat hadis kebenarannya tidak mutlak, maka harus ditolak bila bertentangan dengan isi atau hukum yang dinyatakan oleh Al-Quran. Komentar. Beginilah seharusnya seorang ulama yang bijaksana dan benar-benar mentaati Al-Quran dan hadis. Jadi, harus mendahulukan pendapat Al-Quran ketimbang pendapat hadis. Begitu juga harus mendahulukan pendapat hadis sahih atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang pendapat ijtihad ulama atau mazhab. Komentar. Untuk rujukan hal di atas, kita kemukakan sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang menyatakan suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat Muaz bin Jabal untuk menjadi hakim ke negeri Yaman. Tapi sebelumnya, Rasulullah lebih dahulu bertanya kepada Muaz bin Jabal, "Hai Muaz, kau aku angkat untuk menjadi hakim di Yaman. Namun aku bertanya, dengan apa engkau memutuskan suatu perkara?" Maka Muaz bin Jabal menjawab, "Ya Rasulullah, aku akan putuskan dengan pendapat Al-Quran." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bila engkau tidak temui hukumnya di Al-Quran, dengan apa engkau memutuskan perkara?" Maka Muaz menjawab, "Dengan hadis, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Bila tidak kau temui hukumnya di hadis, dengan apa kau putuskan?" Maka Muaz kembali menjawab, "Dengan ijtihadku, ya Rasulullah." Maka dengan spontan Rasulullah seraya menepuk bahu Muaz sambil berkata, "Bagus, bagus, bagus, ya Muaz." Komentar. Pelajaran yang diambil dari contoh di atas adalah harus kita mengutamakan
atau mendahulukan lebih dahulu pendapat Al-Quran, baru boleh memilih menggunakan hadis. Kalau tidak ada hukumnya di Al-Quran dan hadis, baru boleh menggunakan pendapat ijtihad ulama atau mazhab. Atau, dengan kata lain, kita harus taat kepada Al-Quran, kemudian taat kepada hadis sahih. Baru kemudian mematuhi ulama dan mazhab. Ketahuilah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah, dan hadis itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikuatkan lagi dengan rujukan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, serta pemimpin di antara kalian. Apabila kamu berbeda pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat." Komentar. Jelas kepada Allah Al-Quran. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis, kita disuruh atau diwajibkan untuk taat kepada ajarannya, petunjuknya, atau sunnahnya. Tetapi kepada ijtihad mazhab atau ulama, cukup ikut dan patuh, tetapi tidak boleh mengikut mutlak. Taat, cukup patuh saja. Jika ulama atau mazhab bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih, maka pendapat ulama atau mazhab harus ditinggalkan. Rujukan lainnya, yaitu Quran Surah Al-Ahzab, ayat 66, 67, dan 68, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, "Aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul." Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar." Rujukan lain lagi, di mana sebagai pertimbangan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apabila ulama mazhab atau ulama pembentuk hukum dahulu berbuat benar, akan mendapat pahala 2, dan apabila mereka salah, akan mendapat pahala 1. Namun kemudian bila kita mengikut yang salah itu, maka kita akan diberi 1 dosa. Mungkin Anda bertanya, kenapa mazhab atau ulama besar salah diberi pahala 1, sedangkan kita salah diberi dosa? Jawabnya, ulama besar, meskipun mereka salah menyampaikan hukum kepada kita, masih diberi pahala 1. Karena yang diberi Allah pahala itu bukan atas kesalahan mereka, tetapi adalah atas jerih payah mereka membentuk, mengkaji, berijtihad untuk membentuk hukum itu sebagai upah jerih payah mereka berusaha dulu. Tetapi sekarang, kita yang menerima hukum dari mereka, padahal sudah tahu, atau banyak petunjuk atau rujukan yang menyatakan atau menunjukkan pendapat di antara mazhab atau di antara ulama besar itu salah. Karena sekarang sudah ditemui oleh penyeleksi hadis, mana yang dhaif, lemah, mana yang maudu, palsu, atau mana yang sahih, benar, oleh di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekh Nashiruddin Albani, menemui lebih kurang 2.000 hadis lemah dan palsu, dan lain-lain. Nah, namun kita sekarang masih tetap berpegang teguh kepada pendapat mazhab atau ulama yang salah, mana mungkin Allah memberikan 1 pahala kepada kita, sesuai dengan Quran Surah Al-Ahzab 66, 67, dan 68 di atas. Apalagi kita sekarang sudah banyak lulusan perguruan tinggi, yaitu profesor, doktor, doktorandus, LC, kiai, dan sebagainya. Dan sudah cukup kitab-kitab rujukan di masyarakat untuk memberantas atau meninggalkan sifat-sifat taklid, fanatik buta, kultus individu, dan sebagainya. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai ketaatan kepada Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kepatuhan kita kepada ijtihad ulama dan mazhab. Semoga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya mendahulukan ajaran yang bersumber langsung dari wahyu Allah dan Rasul-Nya, serta bagaimana kita seharusnya bersikap dalam menghadapi perbedaan pendapat yang ada. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komentar pada video ini. Subscribe juga channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang insya Allah akan lebih bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.